sama sekali saya pastikan tidak ada bantuan dari siapa. Kanan. Kalaupun ada donatur yang bantu, itu saya nggak pernah meminta. Saya Mungkin tadi proses lancar sudah tadi. ada berapa pertanyaan? Kurang lebih 16. Ada dua kan ya? Yang satu 16, satu 25 kurang lebih. Nah ini ada dua BAP mungkin boleh dijelaskan. Yang satu apa yang Oke, Mbak, boleh Yang satu terkait laporan kita terhadap AL ya, atau akun YouTube-nya. Yang satunya terkait akun YouTube miliknya RDL. Terkait apa tadi? Undang-undang ITE. Ya enggak, maksudnya apa yang dibahas di akun YouTube-nya RD? Pencemaran baik. Pembahasannya apa Pembahasannya kan ada statementnya dia tentang fitnah atau tuduhan-tuduhan yang tidak adanya fakta. Lebih ke situ sih, dan kita tadi memberikan bukti-bukti. Mungkin buktinya seperti apa teh, atau mungkin ada video atau Tuduhan yang pertama terkait kayak narkoba gitu. Saya tadi memberikan buktinya bahwa berupa hasil dari Balai Kesehatan Penerbangan, sama itu tes urin ya, satu lagi tes rambut di Dinas Kesehatan Jakarta, DKI Jakarta, ada dua. RD sendiri kan pernah berstatement dia siap dilaporkan dan juga siap melapor lagi. Gimana? Oh ya, nggak apa-apa, itu yang merasa saya. Kalau saya kan di sini karena saya orang yang jujur merasa dituduh dan dirugikan ya tentang nama baik, jadi saya pun akan membela saya. Teh mungkin sedikit update yang soal Teh kan udah dicabut laporannya sama Alvin. Itu gimana sih Teh tanggapannya dari itu? Tanggapannya ya hak hukumnya, karena saya pun kan dari awal tidak meminta untuk cabut. Tapi kalau dia mau cabut gimana? Dia kan bilang katanya nantinya tidak akan menyerang ke ranah pribadi, lebih ke fokus substansinya. Mungkin Teh sendiri gimana sih melihatnya mendengar statement ini? Harusnya dari awal ya gitu. Nah ini kan juga ada kabar situasi terkait Teteh mundur dari yayasan. Sebenarnya gimana sih Teh, mundur atau rehat atau seperti apa sih Teh? Oke. Per tanggal 2 kemarin, 2 Januari 2025, saya sudah resmi untuk total mundur dari Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Seperti itu. Jadi alasannya apa? Alasannya karena saya mau fokus terhadap urusan saya pribadi. Jadi biar tidak dicampur adukan terkait donasi, terkait yayasan dan lain-lain, karena kasihan kalau urusan yayasan dan personal saya nanti digabung-gabung, itu nggak mau. Seperti itu. Untuk penggantinya sendiri gimana Teh? Masih dari saudara atau seperti apa? Tanya yayasan ya, karena Mas itu sekarang yang mengganti. Teh ini kan dari Alvin sendiri ya, mungkin dia mencabut laporan itu karena alasan kasihan. Mungkin dari Teteh sendiri gimana sih Teh mungkin tanggapannya? Karena kasihan. Karena menghadapi perempuan, katanya menghadapi perempuan lah ya. Oh gitu. Harusnya kalau kasihan dari awal ya, dia tidak menjatuhkan harga diri saya sebagai seorang perempuan itu pertama atas tuduhan dan fitnah, karena harus digarisbawahi dia juga punya anak, saya pun punya anak, seperti itu. Itu yang pertama. Poin kedua, dari kemarin juga mulai rame saya ada viral terkait saya nangis ya. Iya. Di media sosial, itu bukan terkait penyerangan dari AL ya, atau dari RD. Itu sama sekali nggak ada urusannya sama mereka. Jadi saya pun punya masalah pribadi dan personal, dan tidak ada urusannya sama mereka. Berarti Teteh bisa dibilang mau lanjut terus lapor sampai selesai? Ikutin proses hukumnya. Teh mungkin dari Agus sendiri kan bilang, mengatakan update ya, minta uangnya dikembalikan loh. Gitu kan. Teteh mundur tuh dibilang katanya melarikan diri. Saya nggak melarikan diri, saya masih ada di sini. Saya nggak keluar negeri, saya nggak kemana-mana. Kemarin kita juga ada membuktikan di podcast yang Denny Sumargo ya. Itu buktinya kita buka per bulan September, Oktober, November, Desember, uangnya masih nggak bergerak satu perak. Berarti kalau perihal dia meminta uang donasi gimana tuh? Kita serahkan lagi ke yayasan seperti apa, terus ke Bank Desa seperti apa, ke PH Donatur juga seperti apa.
Nah, dia itu kan berucap ya, bisa dibilang kalau Teteh ini nantinya akan berstatus tahanan rumah. Tahanan rumah. Kata Mas Agus sendiri bilangnya seperti itu, Teh. Oh, diketawain aja. Sampai misalnya merembet ke Mas Gary juga kan, bisa dibilang katanya Mas Gary ini siapa gitu. Baru bahas-bahas kok semester kuliah seperti itulah, mungkin tidak ada hak gitu. Sampai merembet ke Mas Gary sendiri, Teteh sendiri gimana sih? Kalau itu nggak boleh tanggapin ya. Karena kalau mau nanya aku ikut jawab apa, boleh tanya sama Mas Gary-nya langsung. Bisa dituduhkan katanya ngaku-ngaku jadi lawyer. Dibuktikan aja dan tanya langsung sama beliau. Teh, butuh waktu berapa lama sih akhirnya final memutuskan untuk mundur dari yayasan diri? Karena kan yang kita tahu kan memang Teteh kan concern banget di yayasan sendiri, dan mungkin dampaknya pro kontranya mungkin ada yang menahan Teteh atau seperti apa untuk tidak keluar dulu sementara? Pada saat saya mulai melaporkan AL, terus saya mau fokus karena nggak bisa seimbang ya, nggak bisa balance. Jadi saya pikirkan untuk ini nggak bisa seperti ini, saya harus fokus terhadap satu. Jadi saya pilih untuk menyelesaikan case saya dan saya mundur dari yayasan. Berarti per tanggal 2 kemarin baru? sudah Dirinya tanggal 26 betul ya. Tapi di akte notaris sudah diurus. Yang perlu diberi pemahaman juga ke masyarakat soal rekening pribadi dan rekening yayasan itu kan berbeda. Betul. Selama ini kan selalu uangnya di Novi, padahal kan uangnya mungkin di yayasan. Yayasan betul. Cara mekanisme penarikan penggunaan juga berbeda. Betul. Boleh dijelaskan soal karena perbedaan uang di Novi dengan uang di yayasan itu berbeda. Tapi kalau uang di yayasan ya uang yayasan, uangnya si Mas AS itu ada di yayasan, bukan di saya gitu. Kalau uang pribadi saya tidak ada urusannya dengan donasi gitu. Tapi kalau misalnya ditanyakan sama kalian terkait dari mana selama ini menghidupi yayasan, ya uang pribadi saya itu, pendapatan saya menghidupi yayasan selama ini. Maka kita bisa pastikan lebih dari 50% penghasilan saya berikan ke yayasan untuk membantu anak-anak saya sekolah, untuk ODGJ saya rawat gitu, dan ya bisa. HP makin maju aja, Ri. Mungkin gimana sih caranya untuk aku sendiri bisa mendapatkan donasi? Mungkin ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jadi sebenarnya teman-teman saya izin ya melanjutkan. Jadi Teknopi itu per hari ini sebenarnya per tanggal 2 sudah resmi secara sah hukum itu bukan lagi ketua yayasan, bukan juga pengurus dari yayasan, bukan pembina yayasan juga. Jadi Teknopi tidak punya hak lagi di dalam yayasan itu. Ini memang sangat menyedihkan ya, karena memang sebenarnya yayasan itu bergerak di bidang sosial. Teknopi berniat untuk membantu masyarakat banyak, kemudian harus terhenti gara-gara kasus ini. Hal ini didasari oleh banyaknya kemudian permasalahan-permasalahan yang diciptakan menuju ke arah yayasan, sehingga kemudian itu tidak lagi mampu bergerak sebagaimana mestinya gitu sebelumnya. Makanya kemudian Teknopi memisahkan diri dari yayasan. Per tanggal 26 Teknopi membuat surat pengunduran diri, kemudian dirapatkan di dalam pengurus yayasan dan sudah diaktekan per tanggal 2 Januari 2025. Jadi sudah resmi Teknopi bukan lagi bagian dari yayasan. Itu yang pertama. Teknopi juga bisa membuktikan bahwa uang yang kemudian disengketakan sampai hari ini itu masih utuh. Teman-teman bisa lihat ya, ini uangnya masih utuh di yayasan. Saya kasih tunjuk, Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan ya teman-teman. Tahan Bu Disna, tengah ya, tahan Ya, Mati, Bu. nah ya segitu aja Bu. Tahan. Ini yang pertanggal 2 ya. Tanggal 2 sejak Teteh masih ya, dan sekarang udah tidak lagi. Nah sekarang udah bisa lagi. Sudah tahan. Oke, tunggu. Jadi dari awal ya Mbak, dari awal sampai pertanggal 2 kemarin itu uangnya masih ada di yayasan dan nominalnya masih sama. Berapa itu nominal? Sebenarnya nominal uangnya Agus kan 1,2 ya donasi yang kemudian diperuntukkan untuk 1,2 sekian. Ada uang yayasan yang kemudian menjadi 1,3 sekian. Benar dikit, Pres.
Tapi nanti ke depan mungkin tetap akan membantu nggak kan selama ini juga banyak membantu dari uang pribadi. Walaupun nanti nggak jadi pengurus tetap akan membantu. Pastilah iya sih. Pasti akan tetap membantu. Teh mungkin terkait sidang ya mungkin dari pihak aku sendiri siap menghadapi terkait tanggal 8 itu sidang donatur yang gugatan itu. Dimana mungkin dia akan siap untuk menghadapi semuanya itu. Tapi kita sendiri melihatnya seperti apa? Kita Gugatnya kan yayasan ya, bukan bukan aku lagi. Iya maksudnya tanggapan itu. Kalau tanggal tapi nggak punya kewenangan lagi. untuk menjawab gitu karena bukan bagian dari yayasan cuma sangat disedihkan sih karena ya yang tadi saya bilang 2021 saya berjuang sampai sekarang itu sama sekali saya pastikan tidak ada bantuan dari siapapun. Kalaupun ada donatur yang bantu itu saya nggak pernah meminta, saya nggak pernah mengemis, tidak pernah open donasi untuk membantu ODGJ atau membantu anak-anak asuh saya dalam pembiayaan gitu. Dan satu lagi banyak banget yang beredar sekarang ini katanya saya menerima uang money laundry, cuci uang atau uang apalah saya nggak ngerti, uang pajak dan lain-lain. Saya pastikan dari saya mendirikan yayasan 2021 Desember sampai sekarang itu tidak ada ya. Buktikan kalau ada, penjarakan saya seumur hidup, silakan penjarakan saya pastikan itu semua penghasilan dari YouTube saya sangat sedih banget ketika ada konten kreator yang bilang berapa sih gaji konten kreator. Harusnya tidak bisa ya, namanya rezeki orang itu disamaratakan gitu. Kita punya YouTube, mereka punya YouTube, penghasilannya pasti akan berbeda ya kan. Saya sangat sedih aja dengan statement seperti itu. Kok bisa disamakan dengan orang lain itu sih, apalagi ini yang ngomong mungkin orang terdekat kamu. Berarti tahun 2024 ini sebagai tahun apa sih? Mungkin tahun terberat dan terberat banget, capek beneran. 3 bulan setengah kita kayak gini, padahal niat kita bantu orang. Mungkin teman-teman di sini bisa merasakan lah ya, ketika kita niat bantu tapi ada aja halangannya, ada kayak capek, lelah, fisik, mental, semua kita udah mati-matian. Tapi kan sempat nangis lagi live TikTok itu, mungkin adakah mungkin serangan dari sisi psikologis Teteh sendiri sampai mungkin udah pusing, katanya kalau tidak salah mungkin stres juga gitu. Mungkin dari sisi itu stresnya karena mungkin dalam setiap hari ada masalah kan gitu. Capek karena banyak orang yang menyerang gitu. Misalnya tiba-tiba ada PH saya yang awalnya terus dia bilang keadaan terdepan di media sosial dan lain-lain, tapi ternyata dia nyerang saya, terus pindah ke kubu donatur, sekarang mau pindah ke kubu AS misalnya kayak gitu. Terus tapi yang saya nggak suka dia nyerang personal gitu loh, dan itu apa ya, kena di mental saya gitu. Itu kayak banyak oknum, bukan cuma satu dua, jadi kayak capek gitu. Kan Mau sampai kapan juga kan kayak gini, ini uang yayasan tapi yang diserang saya pribadi, personal saya, kan aneh jadinya. Teteh juga kan sempat spill ya soal berita heboh yang waktu kemarin ya, mungkin itu berita heboh terkait apa? Kalau boleh tahu mungkin boleh spesifik. Berita heboh Yang kata Teteh ada yang menghebohkan gitu. Nah, itu kan iya. Jadi saya dapat info dari salah satu teman saya, ada orang yang mungkin dibilang terdekat yang saya anggap baik sekali, saya anggap abang saya. Dia mau membuat berita lagi yang tadinya sudah redup, mau dinaikin lagi atas statement seseorang ini gitu loh. Jadi mau digoreng lagi, mau diramein atas apa lagi gitu loh. Saya mau diserang seperti apa lagi, kan sampai itu enggak. Harusnya kita fokus ke saya, bukan nyerang uang. Saya nyerang personal saya. Kalau sayangnya gak usah dipikir, tapi kasihan lah anak-anak saya gitu. Kasihan, saya juga punya keluarga, sama kayak kalian kan punya keluarga juga. Lelah lah kita kayak gini. Udah fokus aja, urusan donasi udah fokus aja gitu. Kayak pengacara yang lain nyerang ini nyerang itu, ya fokus donasi aja, seperti itu sih. Nah itu terkait video penyebaran yang ramai percakapan kan, mungkin ramai kayaknya. Mungkin Teteh sendiri menganggapnya yang pertama kali mungkin ada isu gak sih, mungkin siapa yang menyebarkan? Saya nggak tahu kalau siapa yang nyebarin, karena saya tahu pun itu kondisinya saya juga malam, terus tiba-tiba ramai 2:30 subuh, aku langsung hubungin Mbak Distu, Kak ini gimana gitu. Aku shock banget, itu sempat gemeter ya Mbak, kok tiba-tiba kayak gini gitu. Terus netizen udah banyak yang ngatain aku, berita sudah rame ya, jadi bisnis seperti apa. Oke Teh, mungkin di 2025 ini ada rencana apa sih mungkin Teh nantinya, mungkin ke depannya gitu? Ada rencana mau enggak, belum ada pikiran, ada rencana apa? Pengen
pengen menyelesaikan masalah ini aja. hanya mau menyelesaikan masalah ini terus fokus sama hidupku. Mungkin 3 bulan ini udah banyak yang aku sita, udah banyak yang tertinggal, jadi aku pengen perbaiki yang tertinggal. Teh mungkin jadi sekarang sibuk jualan di TikTok. Mungkin seperti apa nih mungkin Teh? Ini apakah memang Itu bagian dari usaha saya mencari uang, ya, mencari rezeki. Jadi supaya dibilang nanti bukan apa ani-ani ya. Ya, sebenarnya kita kerja aja konten kreator penghasilan udah sangat cukup buat saya, ngebantu anak-anak, ngebantu ODGJ di jalan, ngebantu lansia sebatang kara, udah sangat cukup. Tapi yang tadi saya bilang sangat disayangkan ketika penghasilan kita dipertanyakan sama konten kreator lain gitu, itu agak lucu. Sedangkan penghasilan kita udah lebih dari cukup untuk saya, gimana cara kita bersyukur aja. Teh ada rencana uang itu mau dibalikin aja teh ke Agus teh biar cepat clear. Udah sengketa. Uangnya udah sengketa ya? Teman-teman. Jadi nggak segampang yang dulu lagi ya. Sebenarnya kalau Agus dari awalnya kemudian pihak Agus ya dari awalnya menerima kemudian arahan Kemensos mungkin akan lebih mudah. Sekarang sudah ada gugatan dari donatur gitu ya. Itu harus dijalanin karena uang itu sudah menjadi uang sengketa. Silakan kemudian berjuang di pengadilan. Dan ini kan kemarin ada beberapa juga yang mendukung akhirnya sama-sama kepada mobil ya. Mungkin ini kan sangatnya sampai yang tapi kembali lagi itu hak masing-masing gitu. Hak masing-masing ketika dia milih untuk jadi kuasa hukum saya atau dia milih karena ketidaksepakatan atau seperti apa, itu hak masing-masing. Tapi sekali lagi saya pun mengucapkan terima kasih banyak untuk orang baik, untuk para kuasa hukum yang sempat mendukung saya. Apapun itu kalian orang baik mensupport saya di awal. Oke. Oh ya, kalau itu tanggapannya ya alhamdulillah ya, sudah banyak yang bantu karena selama ini pun dari Kementerian